يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والصديق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختار ما طالت شمس النهار ولا أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di satu majlis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan di tempat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hari ini pada dasarnya adalah sebagai bagian dari investasi akhirat kita. Karena umur kita pasti bertambah dan jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti berkurang. Karena itu maka setelah bulan Ramadan yang kemudian disertai dengan bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan, maka kita tekadkan bahwa pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Tidak ada satu amalan yang begitu besar pahalanya kecuali ketika Anda hadir di majelis ilmu. Yang pertama, setiap langkah kita ketika kita menuju masjid itu salah satu langkah kita dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, diangkat derajat kita. Yang kedua, kalau kita sering hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan diri kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mari kita niatkan hari ini dan hari-hari berikutnya dimanapun majelis ilmu itu berada kita hadiri. Kenapa? Karena sekali lagi umur kita ini berkurang. Jatah yang Allah berikan kepada kita berkurang. Dulu bulan Ramadan yang lalu 1 tahun masih ada jatah. Sekarang sudah hilang jatah itu 1 tahun dengan bulan Ramadan yang kemarin. Nah, karena itu sekali lagi isi dengan melakukan banyak kegiatan, salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kajian tafsir kita melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu pada surat Al-Baqarah 136. Kalau pada sebelum tawakuf pengajian kita membahas 135 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat ke-135 itu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka berkata dan sekaligus mempengaruhi kita supaya kita masuk ke dalam agama Yahudi atau agama Nasrani. Karena itu maka tidak heran kalau ada program misionaris. Kenapa? Karena mereka juga punya kepentingan untuk menarik kita masuk ke dalam agama mereka. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi dan jadilah kalian orang Nasrani, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Itu asumsi mereka, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan bahkan millat Ibrahim itu, tradisi beragama Nabi Ibrahim itu yang paling bersih. Tidak ada kemusyrikan, tidak ada kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan merupakan orang-orang musyrik sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sudah beralih menjadi orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani itu menyekutukan Allah. Di mana buktinya? Tuhan menjelma jadi manusia, inkarnasi.
Lalu kemudian muncul yang dikritik oleh Allah yang disebut dengan Trinitas. Itu dikritik tuh. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Kata Allah, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga telah kafir. Tuh, dibantah. Nah, pada ayat 136 ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah perintah Allah yang kedua. Apa perintah Allah itu? Kata Allah, qulu. Qulu itu dari kata qala yaqulu, berkata. Qul, fi'il amrnya, kalimat perintahnya. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada 3 model kata kerja atau disebut dengan fi'il. Ada fi'il madhi. Fi'il apa lagi, Pak? Mudhari. Satu lagi amar. Nah, yang ini fi'il amr. Qulu dari kata qul. Kalau yang dijadikan audiensnya itu 2 orang, qula. Kalau yang jadi audiensnya itu banyak, jamak qulu. Maka di sini menggunakan qulu. Katakan, kata Allah, kepada siapa yang menjadi khitabnya, yang menjadi target komunikasi Allah ini adalah yang pertama Nabi, yang kedua umatnya. Atau dalam tafsir yang lain, yang jadi target komunikasi Allah ini adalah orang-orang mukmin. Termasuk berlaku juga sampai saat ini. Meskipun konteksnya ini turun ayat merupakan dialog dan perdebatan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengklaim bahwa mereka yang benar. Tetapi ayat ini juga berlaku kepada kita. Kalau ada yang kemudian berdebat dengan kita, kita bisa mengatakan apa? Amanna billah. Kami beriman hanya kepada Allah. Itu satu. Sebab turunnya ayat 136 ini dalam kitab tafsir At-Tabari itu dijelaskan, berkata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat Nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah, mampu memahami Al-Quran dan ta'wil dengan baik. Kenapa? Karena Rasulullah pernah doakan Abdullah Ibnu Abbas, salah seorang perawi di antara 7 perawi hadis dari kelompok sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, jaa nafarun minal yahud ilan nabi. Jaa, datang, nafarun, sekelompok siapa? Orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada Nabi, amman yu'minu bihi minal anbiya. Siapa di antara nabi-nabi yang beriman kepadanya? Maka kemudian, atau siapa di antara nabi yang Nabi Muhammad beriman kepadanya? Maka turun nih ayat, fanazalat hadil ayat. Maka ayat 136 ini turun. Lalu ketika turun, disebutkan di dalam ayat ini ada kata Isa. Zukira Isa, disebutkan di situ kata Isa. Nanti ada ayat kata itu, wa ma utiya Musa wa Isa. Orang-orang Yahudi itu enggak suka sama Nabi Isa, Pak. Dan dia enggak mengimani Nabi Isa. Kenapa enggak mengimani Nabi Isa? Bahkan Nabi Isa itu dianggap waladuz zina, anak pezina. Kenapa?
karena lahir tanpa bapak. Bahkan ketika Siti Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengandung Nabi Isa, kemudian melahirkan Nabi Isa dan membawanya kepada orang-orang Bani Israel, itu terjadi dialog perdebatan sampai hinaan kepada Siti Maryam. Karena Siti Maryam tidak mampu menghadapi orang-orang Yahudi yang modelnya seperti itu, Bani Israel, maka dia cuma tunjuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa masih bayi. Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah." Yang ini membuat salah satu mukjizat Nabi Isa adalah mampu bicara pada saat ketika masih bayi itu. Orang-orang Yahudi berubah enggak berubah, Pak. Memang wataknya begitu kok. Bani Israel wataknya begitu. Nabi Musa aja dia lawan, apalagi Nabi Isa. Nabi Musa yang keker gitu, yang bisa angkat batu yang besar aja dia lawan, apalagi Nabi Isa. Maka Nabi Isa enggak dipercayai, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turun Nabi Isa, orang-orang Kristen beriman kepada Nabi Isa, bahkan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Apakah mereka percaya kepada Nabi Muhammad? Tidak, Pak. Maka nanti ayat ini ada kalimat mereka membeda-bedakan nabi. Diprotes oleh Allah, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi itu. Nanti kita akan bahas per kalimat. Nah, kata qulu kalau kita pahami secara lebih dalam, itu bukan cuma sekedar kita disuruh mengatakan oleh Allah, tapi ini adalah format jawaban resmi kalau ada orang berdebat sama kita. Formatnya begini. Ini menandakan Islam itu berdialog dengan agama-agama lain, bukan dengan kekerasan. Kita ngajak orang masuk ke dalam agama Islam tidak dengan kekerasan, apalagi paksaan. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Maka kalau ada orang mengatakan Islam tersebar melalui pedang, itu salah. Pedang itu hanya digunakan ketika Islam diserang, Islam disakiti, Islam dizalimi. Tapi ketika Islam dalam keadaan biasa, itu dilarang, kita malah mengusir orang-orang tuh, Pak. Kecuali mereka berkhianat terhadap perjanjian yang sudah dibangun antara muslim dengan non-muslim, seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kata qulu ini menandakan Anda berhadapan dengan komunitas-komunitas agama yang lain, berdialog. Kalaupun berdebatnya itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Enggak boleh menghina, enggak boleh mencaci maki, apalagi menghina Tuhan-Tuhan mereka. Menghina Tuhan mereka aja dilarang, Pak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan menghina mereka juga dilarang. Perdebatan dan dialog itu adalah untuk mencari kalimatun sawa, kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajak oleh Islam kepada agama-agama lain. Soal dia nanti masuk Islam atau tidak, itu urusan hidayah Allah, urusan petunjuk dari Allah, bukan kita. Nabi aja nggak bisa mengajak orang masuk ke dalam agama Islam dengan keinginan Nabi. Kalau Nabi dengan keinginannya bisa mengajak orang masuk ke dalam Islam, tentu pamannya banyak yang masuk Islam dong. Siapa pamannya yang melawan Nabi dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu ketika Rasulullah dilahirkan, yang paling senang tuh Abu Lahab tuh, sampai dimerdekakan budaknya. Makanya Abu Lahab menurut satu riwayat, setiap hari Senin itu siksa kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istabsyara bi wiladatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad aja dapat kemuliaan seperti itu. Itu Abu Lahab. Kalau seandainya Nabi itu bisa mengajak orang sesuai dengan keinginannya, tentu banyak paman-pamannya masuk ke dalam Islam. Kata Nabi, saya hanya menyampaikan doang. Yang memberikan petunjuk dan hidayah hanya Allah.
Mubalik yang ngikuti Nabi sama, saya cuma nyampein doang, ente mau berubah tidak urusan ente. Yang penting sudah disampaikan, ini yang benar, ini yang tidak benar, ini hukum fikih begini, ini hukum fikih, mau jalanin silakan, nggak dijalankan urusan ente sama Allah. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Maka kata qulu ini adalah format yang baku ketika berdebat. Jawabannya ini. Apa jawabannya? Amanna billah. Amanna. Dari kata amana, yu'minu iman. Kami beriman hanya kepada Allah. Nah, kalau beriman kepada Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tauhidnya sama. Maka kita simpulkan para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, mereka muslimun. Makanya nanti disebutkan wa nahnu lahu muslimun. Semuanya Islam dalam arti tauhidnya sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Soal syariat-syariatnya nanti berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Saya beri contoh, perbedaan dalam perkawinan. Zaman Nabi Adam boleh enggak kawin dengan sesama saudara kandung? Boleh, enggak ada orang mau kawin sama kambing. Enggak ada orang tuh, boleh. Karena bagi Allah itu untuk manusia hukum, bukan buat Allah, buat manusia. Pada zaman Nabi Yakub menikahi perempuan dua sekaligus, kakak dan adik kandung. Boleh enggak zaman Nabi Yakub? Boleh. Buktinya apa? Lea dan Rahel, kakak adik dinikahi oleh Nabi Yakub. Rahel punya pembantu perempuan, dihadiahkan buat Nabi Yakub untuk dinikahi, dapat 3. Enakan banyak kalau punya istri begitu ya. Si Rahel punya pembantu perempuan, dikasih untuk Nabi Yakub dinikahi, jadi 4 Pak. Jadi 4. Nah, di antara 4 itu lahirlah anak-anaknya dari Nabi Yakub. Pada zaman Nabi Yakub boleh menikahi perempuan sekaligus, adik dan kakak kandung. Zaman Nabi Muhammad SAW dilarang. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dalam surah An-Nisa disebutkan, Anda enggak boleh menggabungkan 2 saudara perempuan sekaligus dalam perkawinan. Kalau itu sudah terjadi udah enggak ada masalah. Illa ma qad salaf. Tapi kalau syariat Islam sudah turun, dilarang tuh. Makanya enggak boleh kita menikahi adik kakak sekaligus, kecuali kalau kakaknya meninggal, kita bisa nikahi adiknya karena udah terputus. Namanya apa itu? Bukan turun ranjang, turun dari ranjang. Oh, turun ranjang. Bukan turun bro ya. Nggak turun bro repot itu. Bahasa kita turun ranjang. Dari ranjang istri yang pertama ke ranjang istri yang kedua. Jadi turun dari ranjang 1 ke ranjang 2 gitu. Kalau bahasanya begitu. Nah, amanna billah bukan cuma sekedar ucapan, Pak. Kami beriman kepada Allah. Kalau kami sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, maka konsekuensinya apa? Mulutnya ngomong iman kepada Allah, hatinya harus kepada Allah. Perbuatannya harus membuat Allah senang. Maksudnya apa? Anda kalau mengakui dan mengimani Allah, maka jadikan sumber-sumber nilai dan hukum moral dalam kehidupan Anda itu kepada Allah sumbernya, bukan kepada manusia. Allah. Misalnya Anda hidup di dunia ini dalam menghadapi persoalan musibah. Kalau keinginan kita pasti ngomel, Pak. Komplain. Tapi kalau kita ikut keinginan Allah, sabar. Tiba-tiba ada orang nampar kita. Nampar nih Pak. Kita mau pakai keinginan kita atau keinginan Allah? Kita Pak. Kalau keinginan kita, tampar lagi. Dia tampar 1, gua tampar 3. Artinya apa? Kita menang kan? Tapi kalau keinginan Allah, kalau kalian membalas, balas dengan setimpal. Tapi kalau kalian memaafkan, tidak membalas, sabar, itu lebih baik buat kalian. Itu keinginan Allah. Keinginan Allah, Anda disuruh jujur. Keinginan kita, boleh jadi kita ingin bohong terus.
Tapi keinginan Allah dimanapun Anda berada, jujur. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, maka apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Misalnya apa? Hak orang lain dihormati, Allah suruh. Yang kedua, kalau Anda diberikan amanah menjabat dalam jabatan publik, pegang tuh amanah, jangan korupsi. Misalnya diangkat menjadi hakim, memutuskan perkara harus adil. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengingatkan kita, al-qudat salasa, hakim itu ada 3, qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 orang hakim masuk neraka, 1 masuk surga. Mana yang lebih banyak, masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka, Pak. Maka kalau Anda ingin masuk neraka jadi hakim tuh. Tapi mau masuk surga bisa juga jadi hakim, harus adil. Kalau Abdul Hakim masuk surga. Ini ada Abdul Hakim tuh, insya Allah masuk surga. Kalau udah bohong mungkin nanti pulang saya ditraktir nih, Pak. Indomie biasanya. Nah, contohnya siapa? Kita mungkin pernah dengar nama Baharudin Lopa, Pak ya? Pernah dengar ya? Kalau belum pernah dengar berarti lahirnya zaman sekarang. Baharudin Lopa ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia pernah diberikan jabatan jaksa agung. Orang dari Sulawesi Selatan. Masih satu kampung dengan Pak Ihsan Tambasa ini dari Sulawesi Selatan. Kejujurannya luar biasa. Dia tidak mau tuh mobil dinasnya dibawa untuk kegiatan yang lain. Bahkan ketika ada orang mau isikan bensinnya dia nggak mau, Pak. Kenapa? Saking jujurnya, dia menolak gratifikasi. Kenapa? Kalau ada orang mau ngisikan bensin pasti ada kepentingan. Nanti kalau ada masalah, dia akan datang ke saya menagih. Maka dia nggak melakukan. Tapi umurnya nggak panjang. Kenapa? Bisa jadi, kita nggak tahu juga ya. Bisa jadi ada orang nggak suka sama dia. Kenapa? Karena kejujurannya itu bisa membuat banyak pejabat-pejabat publik itu diperiksa oleh dia. Yang kedua di polisi ada satu tuh yang kita kenal. Siapa? Ugeng, Pak. Luar biasa Ugeng itu. Nggak ada polisi yang seperti Ugeng sampai saat ini. Nggak punya mobil, rumahnya juga, oh, Masya Allah, luar biasa. Sampai istrinya itu mau diberikan tiket untuk pergi, dia nggak kasih. Kenapa? Dikhawatirkan ada sesuatu yang bisa membuat tugasnya itu menjadi tidak bersih. Nama lengkapnya siapa sih? Ugeng apa itu? Ugeng Santoso ya? Hah? Ugeng Santoso. Itu ketika dia masih hidup, Pak, di bajunya ditulis cuma Ugeng, Santosonya nggak ada. Pas dia meninggal baru ditulis Santoso. Saya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Berarti sentosa. Ya kan? Sekarang nggak ada tuh. Ini orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang Kapolri sekarang gimana, Pak? Ya, udah nggak usah diomongin lah, susah juga nanti ditangkap lagi. Itu yang kedua, kalau Anda beriman kepada Allah, kata Allah, maka semua aktivitas sehari-hari harus mengikuti apa yang dikatakan Allah. Makanya para ulama-ulama dulu, terutama imam-imam mazhab itu luar biasa. Mereka bukan cuma intelektual, bukan cuma akademisi, ngerti tentang ilmu-ilmu Islam, tapi mereka juga seorang sufi, seorang yang menjalankan Islam dengan baik. Saya berikan satu contoh, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah seorang imam pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini tersebar di Asia Selatan, termasuk di Turki. Turki itu mazhabnya Hanafi. Kemudian Asia Selatan seperti apa? India, Pakistan, Bangladesh, dan Asia Tengah. Seperti Asia Tengah. Asia Tengah apa aja, Pak? Azerbaijan, Afghanistan, itu Asia Tengah. Itu mazhabnya Hanafi. Pendiri dari mazhab Hanafi ini adalah Imam Abu Hanifah. Beliau ulama besar tapi juga pedagang kain. Jujurnya luar biasa. Satu hari beliau titip barang dagangannya kepada muridnya untuk dijual di pasar. Di antara kain-kain yang dijual itu ada satu kain yang cacat, artinya kualitasnya
enggak sebagus yang lainnya. Imam Abu Hanifah pesan, jika kain ini dijual, yang cacat ini jelaskan kepada pembeli. Ini ada cacatnya nih. Kalau kita di pasar disembunyikan yang cacat. Kalau Abu Hanifah pesan sama muridnya, beritahu orang lain kalau ini ada cacatnya, harus jujur. Ketika beliau kembali, muridnya bilang, semua kain sudah dijual. Tapi dia lupa itu kain yang cacat juga dijual, cuma dia nggak tahu siapa yang dia beli, yang membelinya dia nggak tahu, dan dia tidak jelaskan tuh terkait dengan persoalan cacat dari kain itu. Apa yang terjadi? Abu Hanifah merasa bersalah, Pak. Dia khawatir dari apa yang dilakukan muridnya, meskipun bukan dia melakukan, itu bisa mengurangi keberkahan hidup. Apa yang dilakukan? Semua keuntungan dari penjualan kain tersebut disedekahkan semua. Keuntungannya disedekahkan. Kenapa? Karena beliau mengatakan, bagaimana aku ridho menikmati harta yang aku tidak yakin kejujurannya, sementara aku mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hebat gitu, Pak. Hebat para. Itu baru satu contoh ulama pendiri mazhab. Bagaimana dengan Imam Syafi'i, bagaimana dengan Imam Malik, bagaimana dengan Ahmad bin Hambal yang luar biasa hebatnya itu. Imam Ahmad bin Hambal luar biasa hebatnya, disiksa. Untuk menarik kembali perkataannya dia tidak mau, Pak. Lebih baik saya disiksa sebagai konsekuensi dari iman saya kepada Allah, daripada saya ngikuti apa keinginan penguasa. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Konsekuensi dari mengatakan amanna billah. Itu yang pertama, responnya yang Allah ajarkan. Yang kedua, wa ma unzila ilaina, aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, Quran. Kalau beriman kepada Al-Quran, maka semua yang diajarkan Allah dalam Al-Quran laksanakan. Semua yang dilarang tinggalkan. Itu kalau beriman kepada Al-Quran. Lalu apalagi? Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim yang diturunkan itu suhufu Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim diberikan lembaran-lembaran oleh Allah, wahyu, disebut dengan suhuf. Yang suhuf itu bukan berisi tentang aturan hukum, tapi lebih berisi tentang tauhid, akhlak, dan cara hidup. Ada enggak ajaran Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Quran? Ada, Pak. Apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian, kata Allah, mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah ajaran millata Ibrahim. Kenapa saya mengatakan ini ajaran Ibrahim? Karena Allah mengatakan pada ayat berikutnya, inna hadza lafis suhufil ula. Ini ajaran ada dalam suhuf yang lalu, yang pertama. Suhuf siapa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kalau Nabi Musa diberikan dua, Taurat dan suhuf. Kalau Nabi Ibrahim cuma satu, suhuf. Yang kedua kepada siapa? Ismail. Enggak disebutkan tentang nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail ini hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh ayahandanya. Apa ajaran dari Nabi Ismail? Dalam surat Maryam itu dikatakan, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa ajarannya? Sama dengan ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad. Apa? Memerintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Nabi Ibrahim ngajarin enggak? Ngajarin. Nabi Muhammad ngajarin enggak? Ngajarin. Itu namanya millata Ibrahim. Yang berikutnya Ishak. Ishak ini adalah saudaranya Ismail, lain ibu. Kenapa disebut Ishak? Karena Ishak itu dari kata
Sohaqa dalam bahasa Ibrani artinya tertawa. Lalu diambil di dalam bahasa Arab dhahaka, tertawa. Kemudian disebutlah Ishaq, tertawa, membuat tertawa. Kenapa membuat tertawa? Ceritanya malaikat datang menemui Nabi Ibrahim sebelum menghancurkan kaum Nabi Lut, mampir ke Nabi Ibrahim. Nabi Lut masih keluarga dari Nabi Ibrahim. Sebelum menghancurkan kaum Nabi Lut, dia bilang sama Nabi Ibrahim, sementara didengar oleh istrinya. Siapa namanya? Siapa? Istri Nabi Ibrahim siapa, Pak? Siti Hajar Ismail. Siti Sarah. Siti Sarah dengar Nabi Ibrahim dibilang oleh malaikat karena Nabi Ibrahim sukses lulus dari musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keturunan. Apa? Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minal muslimin, minas solihin. Kami beritakan kepada Nabi Ibrahim dengan Ishak. Kalau yang pertama, fa basyarnahu bi gulamin halim, Nabi Ismail. Yang kedua, bi Ishaqa nabiyyan minas solihin, Nabi Ishak. Ketika didengar oleh Siti Sarah bahwa dia bisa melahirkan, mengandung, umur udah 90-an, Pak. 90-an. Menurut logika manusia, bisa enggak orang melahirkan di umur itu? Enggak bisa. Tapi bagi Allah, enggak ada yang enggak mungkin. Siti Maryam aja lahir anaknya tanpa suami. Tertawa dia, tersenyum. Tabassama dhahikan, dia tersenyum sambil ketawa. Maka ketika lahir anaknya disebut dengan Ishak. Jadi artinya tertawa. Dari Ishak nanti lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub, Yakub ini disebut dengan Israel, hamba Allah. Anak-anak Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Bani Israel, anak dari Nabi Yakub ada 12 dari 4 istri. Maka anak-anak dari Nabi Yakub disebut dengan wal asbat. Ada asbat nggak situ? Ada nggak itu? Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Asbat itu udah kata sibtun. Sibtun itu generasi atau disebut dengan cucu. Tapi yang dimaksud ini dalam kitab tafsir adalah anak dari Nabi Yakub dan keturunannya, 12 orang. Dari 12 orang ini nanti menjadi 12 suku, kabilah. Makanya ketika Nabi Musa suruh Nabi Musa membenturkan tongkatnya ke batu, berpancarlah isna asyara, 12 mata air. Kenapa? Karena Bani Israel ada 12. Salah satu dari 12 itu ada dari Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf ada 2 keturunannya menjadi 2 suku besar, namanya Efraim dan Manasya. Tapi sampai sekarang enggak diketahui. Kenapa? Mungkin sudah hancur. Tapi yang masih berkembang sekarang ada dari Yahuda. Yahuda ini kemudian menjadi apa? Yahudi. Di mana tinggalnya? Di mana? Dari Israel. Ingat Pak, bedakan Yahudi, Israel, dan Zionis. Yang sekarang berkuasa ini Zionis. Beda, Yahudi itu belum tentu benci Islam. Belum tentu. Tapi Zionis benci sama Arab dan Islam. Yang sekarang mimpin Israel ini adalah Benyamin Netanyahu. Itu tokoh Zionis. Jadi harus ngerti juga. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada orang-orang Yahudi juga yang bagus, dalam Al-Quran disebutkan. Tapi kalau sudah Zionis nggak ada yang bagus, karena mereka ini adalah rasis, menganggap diri mereka adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan tanah Palestina tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka direbut sampai sekarang, nggak akan pernah selesai. Meskipun ada perjanjian pasti dia langgar. Kenapa? Karena dia menganggap itu tanahnya dia yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh
kita mengatakan beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan dan diberikan kepada Nabi Musa apa? Kitab Taurat. Iman kita. Kalau Taurat yang sekarang kita enggak disuruh, yang kita disuruh beriman adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah perlu percaya dengan kitab Taurat mereka? Enggak perlu. Tapi kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kita harus percaya. Termasuk yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab apa? Injil. Bagaimana dengan Injil-Injil yang sekarang ini? Kita nggak wajib percaya. Tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kita harus percaya. Apakah masih ada Injil dari Nabi Isa? Kita nggak tahu, Pak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, baik Taurat maupun Injil sudah diubah-ubah oleh para pendetanya. Baik pendeta dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, ataupun pendeta dari Nasrani. Maka kita nggak perlu percaya dengan kitab-kitab mereka sekarang. Yang kita diperintahkan Allah percaya adalah kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu kitab Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Ada berapa nabi? Ada berapa nabi? Banyak nabi, Pak. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa itu hampir ratusan ribuan nabi. Ini Nabi Musa ini, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu nabi semua dari Bani Israel, keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail, Ishak. Nah, dari keturunan Ishak ini semuanya ngikut kitab Taurat Nabi Musa. Jadi semua nabi setelah Nabi Musa itu enggak diturunkan kitab, tapi mereka ikut pada kitab Taurat. Sampai Nabi Isa diturunkan kitab Injil, tapi Nabi Isa mengatakan kami tidak menghapus ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Tuh, itu hukumnya di Taurat. Makanya dalam Kristen sekarang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu kitab Injilnya. Tapi sedikit, yang lama, yang perjanjian lama itu yang banyak. Nah, baru setelah itu baru kepada Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Jadi dari Nabi Ismail tuh itu terputus tuh, nggak ada nabi-nabi dari Ismail tuh keturunannya. Tapi orang-orang hebat banyak. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail itu menutup para nabi. Apa hikmahnya? Dari Nabi Ishak itu sudah terlalu banyak dan banyak masalah. Dari Nabi Ishak itu banyak keturunannya, sebagian jadi nabi, sebagian bikin masalah. Maka kemudian Allah tetapkan untuk memuliakan dari jalur Siti Hajar, dari Ismail, maka kemudian ditutup nabi dari mana? Dari keturunan Ismail. Ketika nabi itu keturunan Ismail, orang-orang Yahudi yang merupakan keturunan Ishak, dia tidak mau ngikutin. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena sifat hasad yang ada di dalam diri mereka. Nah, yang terakhir disebutkan la nufarriqu baina ahadim minhum, kami enggak beda-bedakan antara nabi-nabi itu. Tidak seperti Yahudi yang cuma beriman kepada nabi-nabi keturunan Ishak tanpa Isa dan Muhammad, sementara orang-orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dan kita orang Islam tidak membeda-bedakan antara nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita anggap mereka adalah nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Kristen kita agak aneh. Kenapa mereka lebih membela orang-orang Yahudi, sementara orang-orang Yahudi itu menghina Tuhan mereka sendiri tuh. Nabi Isa dianggap anak zina, dianggap masuk neraka apa? Oleh orang-orang apa? Yahudi. Nah, yang terakhir jawaban yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun. Kami kepada Allah berserah diri. Maksudnya apa? Hati kita serahkan kepada Allah. Salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita kepada keridhaan
Allah. Mata kita, anggota tubuh kepada Allah. Semuanya sikap kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang banyak dilakukan para ulama kita. Saya berikan satu contoh. Bapak kenal Buya Hamka, Pak? Contohnya orang-orang Indonesia aja lah. Tadi saya berikan contoh siapa tadi? Baharudin Lopa dengan Hugang. Sekarang kita berikan contoh Buya Hamka. Buya Hamka ini ulama enggak? Ulama, sastrawan, bahasanya enak. Yang kedua, ahli tafsir. Salah satu kitab tafsirnya apa? Al-Azhar. Ditulisnya di mana itu? Di penjara, Pak. Bayangkan, Pak. Enggak ada referensi. Dia bisa buat tafsir Al-Azhar. Berarti wali nih, kesembarangan nih, wali min auliyaillah. Buya Hamka pernah pada zaman Soekarno itu dia dipenjara. Kenapa dipenjara? Karena dianggap kritis kepada pemerintahan Soekarno dan dia dituduh terlibat politik yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Tuh, langsung tanpa diputuskan pengadilan langsung dipenjara Soekarno. Jangan anggap Soekarno itu orang yang demokratis, Pak. Salah satu contohnya adalah Buya Hamka. Kalau Bapak dipenjara tanpa divonis, marah nggak, Pak? Marah, Pak, kita. Harus ada putusan hakim dong, mengatakan dia bersalah. Dipenjaralah Buya Hamka karena tidak ada putusan hakim. Buya Hamka karena keislamannya itu hanya untuk Allah. Dia nggak marah, dia nggak minta maaf. Dia nggak cabut pendiriannya, nggak berkompromi dengan kekuasaan. Pada saat itu dia ditawarkan, kalau Anda mau cabut pernyataan Anda akan dibebaskan. Nggak mau, tetap. Sama dengan Ahmad bin Hanbal, kuat. Pada saat ketika Soekarno mau meninggal, Pak, dia berwasiat, yang menyolati saya harus Buya Hamka. Kalau Bapak dipenjara oleh orang nih, yang memenjarakan Bapak, lalu dia meninggal, dia pesan, nanti yang menyolatkan saya Ustadz Mansuri. Ustadz Mansuri di penjara, keluar, Bapak mau nggak sholatin dia? Belum tentu mau, Pak. Kenapa? Ini orang udah menjarain saya disuruh sholatin dia kalau dia meninggal. Tapi Buya Hamka tanpa emosi, tanpa marah, dia menyolatkan jenazah dari Soekarno. Itu luar biasa. Saking hebatnya Buya Hamka itu sampai dia menulis satu kitab yang referensinya nggak ada. Saya nulis buku, Pak, harus ada referensi. Dia nggak pakai nih, dan bahasanya cakep. Saya punya kitabnya tuh, Tafsir Al-Azhar, bahasa Indonesia. Kalau Bapak mau beli Tafsir Al-Azhar yang bisa dibaca ya tafsir bahasa Indonesia. Orang-orang Indonesia ini banyak yang jadi ahli tafsir. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Kemudian Asbi As-Siddiqi, Tafsir An-Nur. Kemudian ada tafsir yang ditulis oleh Al-Irsyad itu tokohnya Ahmad Hasan. Ada tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka. Baca tuh yang begitu, Pak, supaya kita ngerti. Nah, karena waktu kita sudah masuk waktu Isya, saya pikir kita tutup ayat 136. Semoga kita seperti yang diinginkan Allah menjadi orang yang kuat imannya. Semua aktivitas kita, semua perilaku kita arahkan sesuai dengan keinginan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والفرد في الأمور وأماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وأصحابك النجوم في قوة المرام للأرض والأعجام يا ربنا اعترفنا بأن
إننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله والصحب عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء